Halo semua, balik lagi Ah, bersama kita di podcast Five halo guys, ketemu Project. lagi sama gua dan Dava di podcast Five Project. Gimana Yoi. kabarnya semua? Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Semoga Tuh, bahagia semoga. selalu, tentram, sejahtera, rezeki berlimpah, numpuk, bayaran. Doa doa diri sendiri ya. Ya kan, Iya. kita kita harus Apa? mendoakan mereka Oh dan betul. mendoakan diri gue juga gitu. Oh benar. Dan semoga juga ini Wan terhibur Nah ketika itu, ngedengerin podcast kita gitu kan. Mau benar. itu di mana kayak di mobil di mana lagi? Di WC Pesawat, di di kereta, di WC, di laut, di kapal, di udara, di angkasa, di mana lagi banyak. gila. Gue nggak tahu itu ngomong apa gue tadi ya. Ya amin lah, semoga semua terhibur dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ngedengerin kita, baik Mm-mm. di Spotify, di Noise, di mana lagi, YouTube YouTube. juga kan, yang udah mantengin sosmed kita juga kan, itu kan Mm-mm. kita makasih banget gitu. Apalagi terakhir-terakhir kalau kita ngecek sendiri, wih bagus nih grafiknya Mm-mm. gitu ya. Mm. Untuk Lumayan, yang short sih, short-short itu cuma lumayan itu. lumayan apresiasi ya. Jadi ya buat yang ketinggalan atau apapun, ya kalian bisa lihat-lihat episode-episode sebelumnya kayak di Noise, di Betul. Spotify dan YouTube. Dan jangan lupa juga follow Mhm. banyak Yoi, sosial media. Cuma ada 2 kok, nggak bener. banyak-banyak. Iya, tiga Iya, lah sama YouTube. ya itu kan media yang berbeda ya. Ini kan media untuk Iya. sosial media ya paling cuma Instagram doang sama Hmm. TikTok. Iya. Namanya tuh @project dot lupa lagi. Five Project. @5project27. Udah. Iya, ya udah. Simple. Kalau Sebenarnya kalau kalian mau bahagia, ya dengerin kita. entah itu di note di Spotify, Noise dan YouTube. Jangan lupa Eh, nyalain loncengnya. Idih, gile. Biar kalau kita keluar bunyi ting, 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 gitu. Eh, Beda-beda, notifikasinya beda-beda. Oh iya ya. Kali aja kan ingat salah Beda-beda. satu. Ya. Oh, iya, Ya, iya. intinya gitulah. Nah, betul. Dan hari ini gue mau ngebahas ini, Wan. Salah satu apa ya? Karena kita hidupnya di Banten gitu ya. Gue Tinggal mau di ngebawa Banten. topik. Iya, tinggal di Banten. Gue mau ngebawa topik yang maksudnya kita pasti masih erat lah sama kita. Yaitu kenapa Banten gitu. Ini topik Nah, apa lagi nih? kenapa Banten? Karena gue terakhir-terakhir tuh kayak sering ngebaca gitu kan. Banten menjadi provinsi paling banyak pengangguran gitu tuh. Iya, itu gue juga baca lagi Banten Iya kan? menjadi provinsi yang tidak paling bahagia. Nah, Banten menjadi provinsi paling miskin. miskin. Nah, itu dia. Nah, ini kalau maksudnya ya bukan kita pengen merubah jadi gimana-gimana ya, cuman kalau kita ambil sisi apa ya kayak kelucuannya gitu dan kita bisa ngambil sedikit pandangan kita kan seru nih Wan, kayaknya gitu loh. Gitu. Kayak dimulai dari ini aja deh, kenapa Banten jadi provinsi paling banyak pengangguran? Padahal salah satu industri terbesar ada di Banten juga loh, Iya ya kan? benar. Iya Iya gue loh, nggak. Iya sih kalau ke situnya juga malah orang-orang yang keluar dari, maksudnya orang-orang yang datang ke Banten malah banyak gitu ya yang gawe, tapi betul. orang pribuminya sendiri susah untuk mencari pekerjaan dan lain-lain. Ya, sebetulnya bukan susah sih Wan, lebih ke mungkin ya ini yang sudut pandang gua SDM kita memang kualitasnya mungkin itu Kurang juga. yang menjadi sorotan gitu loh. Kenapa bisa kalah dengan daerah-daerah lain, misal dari Jawa gitu atau dari mana gitu kan? Kan banyak banget kan orang luar kota yang datang ke sini gitu loh. Dan ya kerja gitu, banyak banget kan. Iya, selain SDM juga kan kalah uang juga buat bayar Oh gitu. orang dalam. Nggak Oke, menutup oke. kemungkinan itu bukan hal Oh hal yang iya. harus Oh iya, ditutup-tutupi. iya. Emang banyak di Banten gitu yang kayak Ya calo-calonya itu. buat bayar. Mau masuk kerja nih di sini, Hmm. bayar ya 5 juta. Wah anjing, gue pengen nyari gawe buat nyari duit, malah suruh keluarin duit kan. Bayar Iya, ya di iya, sini iya. nih. Apalagi Itu dia. apalagi pabrik terkenal yang di Banten kan bayarnya kan 20 juta. Ada yang 15. Gue sih mikirnya mending bikin usaha.
Mendingan ngambil motor ngojek. Iya, mereka ngambil motor ngojek. Tapi kan Iya, itu iya, nggak iya, itu dia. bukan hal-hal yang harus dirahasiakan, emang itu hal umum kan yang diomongin di Betul, iya mana-mana. apalagi di daerah kita sendiri ya, maksudnya di lingkungan kita, teman-teman kita ya tahu semua Tahu sebetulnya semua siapa yang ya kayak ini? gini-gini. Iya. Berarti kalau kita ambil poinnya kenapa ya Wan ya? Maksudnya kenapa bisa entah apapun alasannya SDM lah atau ya kondisi lingkungan itu gimana, kenapa tapi bisa seperti itu gitu loh. Bisa Wah, banyaknya pengangguran apalagi kan di di garis bawahi lagi Wan, ternyata Gen Z yang banyaknya pengangguran gitu loh. Apakah Gen Z tolol? Apakah tidak siap bekerja? aja Apakah gue kaget lagi dengan apa- kata-kata yang tadi aja. apakah mentalnya masih belum siap untuk di lingkungan pekerjaan? Karena kan kita kita sama-sama tahu lawan kita pernah di perusahaan, kita tahu mental di pekerjaan tuh beda banget kan, gitu Iya, loh, sama sama di sekolah itu sangat-sangat beda gitu. Lu pasti buat teman-teman atau Gen Z yang baru ngerasain perusahaan, tahu lah gimana lingkungan di pekerjaan sama di hmm, sosial tuh kan beda banget kan Bang, gitu. keras banget lah ya dapatnya. Betul. Lo harus Betul. Apakah disiplin, menurut harus. lu gimana nih Wan? Makanya pandangan ini seru kayaknya. Gue bingung sih menurut gue kalau apa. Sebenarnya kan kita juga kan Gen Z ya, cuma generasi awal kan. Generasi tahun Benar. 90. Kalau gue sih ya nggak tahu ya untuk Gen Z yang lain. Kalau gue sih ya walaupun ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah gitu, tapi tetap dijalanin gitu. Ya lah Tetap ya. aja kan. Tetap Iya. dijalanin gitu kan, mau gimana pun juga pekerjaan dan lain-lain juga. Karena Hmm. sulit anjing nyari gawean. Jadi lebih capek nyari gawean daripada gawe mas sebenarnya. Itu dia alasannya itu. Tapi kalau misalnya Apalagi ada yang ngedengar, ditambah lagi ada Wan, kayak misal gue tahu loh gitu. Ternyata anak Gen Z sekarang ya, yang maksudnya yang gue tahu ya, yang gue tahu tuh mereka tidak siap untuk kerja jauh kadang Wan. Lu pernah dengar nggak sih? Kayak misal ada nih kerjaan tapi di luar kota misal, kayak gitu. Itu bukan. anak-anak sekarang tuh kayak sedikit, aduh kejauhan kayak Oh gitu. gitu. Ngerti gak sih? Bukannya Iya. mereka senang ya? Nah itu dia, itu bedanya gitu ya. Maksudnya zaman sekarang anak Gen Z gitu kan. Karena itu terjadi bahkan bukan pekerjaan PKL. Kayak kemarin gue di sekolah kan. Itu kita kayak ngeberangkatin anak PKL nih. Padahal masih daerah Tangerang gitu loh. Rumahnya di Cikande. Masih daerah Tangerang, masih Banten-Banten juga. Tapi udah ngerasa yang kayak, aduh jauh, terus nggak ada uang transport, kata gitu kata anaknya kan. Nggak ada uang apa makan gitu lah. Maksud gue poinnya kan lu tuh masih belajar untuk masuk ke dunia pekerjaan gitu loh. Ya kan Kenapa lu karena mungkin dia terus mengharapkan ada imbalannya gitu loh dari PKL. Gue bisa beli oh iya, bisa dapat iya ini itu dan dia. Itu kan artinya kan ada mental yang belum siap dong. Iya nggak hmm, sih? Maksud gue gitu. Ya, ya pas lagi sekolah kan lu sekolah, konteksnya lu sekolah PKL, namanya juga PKL, praktik kerja lapangan, bukan kerja beneran gitu. iya iya iya. Masih praktek maksud gue. Nah, di situ dari sana akhirnya banyak Gen Z yang mana ya ketika nyemplung beneran gitu kan di dunia pekerjaan, mentalnya masih belum siap juga, Wak. Kayak gitu. Ya mungkin kan karena mungkin sebelumnya kayak kita dulu kan berekspektasinya pas masih sekolah, aku mau kerja dapat uang, beli motor, Bas- beli HP, misalnya Gitu. beli tas banyak, sepatu, tahu pas kerja sulit, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah gitu kan dia kembali. Tapi tidak semudah apa yang dia cari aja. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, apalagi ditambah kalau lo tahu juga Gen Z itu ketika ada apa ya maksudnya ketika pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang dia sukai, dia gampang menyerah gitu kan. Hmm. Kayak, duh aku tidak suka bekerja 9 jam. Aku kapan mainnya gitu. Itu loh, itu Aku butuh healing. iya kayak gitu kan. Wow, Tiba-tiba resign. Itu walaupun walaupun mental-mental gitu kan. walaupun janji juga ada sih yang kayak gitu. Cuma kan lakonin yang kuat gitu, yang kuat. Ngeliat Iya, teman-teman iya. jalan-jalan, aduh pengen, tapi yang kuat gitu. Akhirnya menyadari setelah mengalami itu kan gue akhirnya berubah. Ya kalau Hmm. misalnya gue nggak gawe, gak ada duit juga kan. Karena mulai masuk umur segini tuh mau minta duit juga
banyak-banyak Mikir. tuh mikir. Gue aja kadang-kadang buat bensin gitu, mah ada uang nggak? Berapa? Karena gue paling minta 10.000 deh. Kasih 10.000 kan. Ada uang nggak? 20. Hmm. Itu coba di situ. Adanya ada 15 doang. Ya udah nih gue ambil 10.000-nya. Kadang-kadang nggak gue ambil lebih. Iya, iya, itulah maksudnya. Kenapa? Ya, gue sih jadi pertanyaan kenapa kita gitu, kenapa Banten? Kenapa nggak kota-kota lain yang mungkin sarananya lebih sedikit gitu loh, kayak lapangan pekerjaannya lebih sedikit kan masih masuk akal gitu. Ini enggak kan, Banten kan ada dua, bahkan di Jatake satu, di kita satu modern, tiga Sama bahkan di Cilegon. Cilegon juga banyak perusahaan. Cuma mungkin karena Batak kan lumayan gede ya. Sedangkan provinsi yang buat industrinya itu hanya terpusat di kota-kota kayak Cilegon, Tangerang, Serang, kabupaten. Sedangkan yang kayak di provinsi-provinsi daerah lainnya tuh di Rangkas, di Pandeglang dan lain-lain. Pandeglang belum ada industri. Di Rangkas udah mulai ada industri sih di daerah Citras-Citras gitu. Oh ya, ya, Ya ya, kan, ya, cuma ya. nggak terlalu Dikit-dikit. nggak terlalu gede dan lain-lain. Itu pun UMR-nya jomplang banget dari Oh iya, Pandeglang, Rangkas, terus Serang, Cilegon dan Tangerang. Tangerang. UMR-nya Jauh. bisa beda gap 2.000. Iya, iya benar. Iya kan? Di Parah sih. sana UMR 21, di sini UMR udah 45, 49, gila, jauh banget kan gapnya? Iya, 49 nih. Mahal. Iya. Mungkin ya kalau gue ngambil kayak kesimpulan ya, kalau kayak kenapa banyak pengangguran, emang ke SDM-nya sih kan bener sih. Iya. SDM tuh penting banget gitu loh. Sebenarnya Sama mental uang sih. siap sebenarnya yang harus diperhatiin mental siap bekerjanya sih kalau gua ya. Hmm. Karena kan balik lagi namanya pekerjaan kan profesional ya. Lu nggak bisa nyamain apa ya kayak pribadi lu sama di kerjaan tuh lu nggak bisa gitu. Kayak kalau kalau kita ngambil contoh, lu nongkrong sampai malam pas lagi sekolah, besoknya kesiangan sebentar gitu, sedikit aja. Nyampe sekolah, Pak, kesiangan, masih diterima gitu kan. Ngerti nggak sih poinnya? Tapi kalau lu udah kerja, lu nongkrong, lu tahu nih lu nongkrong dan besok bakal kesiangan, lu nggak bisa ngomong ke publik, saya kesiangan Pak sebentar, walaupun 5 menit gitu kan. Namanya pekerjaannya lu harus profesional, lu harus ada beban tanggung jawab gitu loh. Lu harus tahu kalau lu lagi kerja ya lu ngatur waktu mungkin gitu loh. Mas. Sama lah, gue juga apalagi pas di gawe sebelumnya, gue pas masih baru lulus kan gawe, pernah tuh dilempar box gue sama karyawan sananya juga satu grup senior karena gue lupa dia kan gawe di pojok banget ya. Nah, gue lupa nyiapin box buat dia gitu. Karena kan gue bagian supply gitu kan, dia nyoba sampai subuh, itu jam 3 masuk malam kan sampai subuh, dia ngomel. Ini box gue mana? Dilempar tuh udah gue kasih terus dilempar lagi ke gue kan. Digertak lah itu ya mah. Oh itu yang benar katanya, jangan ini loh. Di situ gue mengaku emang gue salah. Tapi gue merasa anjing juga nih orang gitu. Harusnya nggak gini. Harusnya setidaknya nggak tahu ya, mungkin harusnya lu bisa ngomong baik-baik. Mungkin dia kesel juga, tapi mungkin itu kan yang harusnya yang gue rasain, tapi kan nggak tahu kita yang dia rasain itu kayak gimana. Mungkin dia keteteran dan lain selama beberapa jam sebelumnya nggak gue kasih itu, keteteran dan lain. Harusnya udah ada ini. Jadi ya, nah itu mental bekerja Wan, kayak gitu. Kayak ada satu jokes, tau gak sih lu? Kayak jokes karyawan. Jadi kalau lu tau gak sih kenapa di Jepang banyak kayak bunuh diri gitu? Jadi Jepang tuh kan jadi Jepang tuh katanya dia dimarahin bos nih di kerjaan, dimarahin bos, terus pulang. Oh iya, gue tahu lagi. Runyam bunuh diri. Iya. Kalau Indonesia kan enggak kan? Kalau Indonesia kan kenapa nggak banyak yang bunuh diri? Ya karena kita di sosmed ngomong punya cacing. Gini doang diomelin nah gitu. Kita meluapkannya di sosial media. Bener. Kalau itu happy lagi habis itu. Udah habis ngatain kayak itu, udahlah gitu. Dia lagi, happy lagi. Udah. Emang sebenarnya tinggal di Indonesia tuh seru sih.
Seru. Iya, karena Setiap hal ada lucunya. karena setiap masalah tuh bisa dijadiin komedi. Bener. Nah ini nyambung berarti langsung topik yang tadi Wan. Kenapa Banten jadi provinsi yang tidak bahagia? Ya karena banyak pengangguran itu. Karena aku pengangguran. Sebenarnya sih gue tinggal di Banten sih bahagia-bahagia aja. Tapi gue sih lebih bahagia di luar ya. Di sini bahagia. Di sini bahagia. Di luar lebih bahagia. Gitu. Kayak kalau di luar kota lebih sana, kayaknya aku lebih bahagia deh. Iya. Kenapa nih Wan? Kenapa jadi salah satu provinsi yang banyak gak bahagia gitu warganya? Kenapa ya? Padahal gue ngeliat tetangga-tetangga gue penuh full senyum semua tuh. Iya, kayaknya happy aja. Happy aja. Kenapa gitu? Kenapa kayak maksudnya apakah berarti standar bahagia orang-orang Banten itu terlalu tinggi kah? Apa gimana ya? Maksudnya umurnya terlalu tinggi. Nggak tahu sih. Kalau gue sih bahagia-bahagia aja sih. Gue nemu uang di jalan juga bahagia. Apakah karena memang lingkungan di Banten bikin stres kah gitu kan? Apakah apa gitu pertanyaan terbesar? Bahkan kan sebenarnya nggak tahu ya data ini tuh maksudnya itu kan data. Di data sama siapa ya? Di data sama siapa? Itu tuh datanya di kota mana gitu? Apa di Tangerang doang kah yang bener-bener padet Tangerang? Oh iya. Mengerti gua. Surveinya ke siapa? Gitu. Surveinya ke siapa? Ini kan masalah surveinya kan. Surveinya lu ke siapa? Bener. Ke di umur berapa juga? Di umur berapa juga? Lu survei ke daerah kampung-kampung enggak apa-apa? Iya juga sih. Kayaknya yang hidup-hidup di kampung tuh nikmat-nikmat aja, happy aja sih. Makan bakso masih bisa 4 mangkok deh. Iya. Makan bakso masih bisa. Itu emang masalah survei apa ya? Maksudnya ya gue juga ngerasa happy sih. Di sini masih nggak yang banyak tekanan. Ya kecuali ya daerahnya misal bupatinya kayak Kim Jong Un gitu. Baru tuh. itu baru. Gue kayaknya nggak bahagia deh. Gitu kan? Bahagia. Gitu. Ini kan masih aman gitu loh. Maksudnya hidup masih ya maksudnya nggak ada tekanan dari pemerintahan lu gitu, nggak ada yang gimana kayaknya harusnya happy gitu loh. Maksudnya mental apa yang terjadi di keluarga Banten gitu, apalagi sampai dicap gitu kan. Ya mungkin karena mungkin kalau dia lihat dari tingkat stresnya kali ya. Soalnya kan di Banten ini kan jam 5 aja udah pada mulai berangkat kerja kan. Jam 5:30 tuh kan dari Serang udah kemana-mana, udah aktivitas, balik sampai malam, sampai sore gitu kan. Iya sih. Ya malamnya mungkin istirahat juga ya. Kalau dari itu kan dari sudut pandang di jalur Tangerang, Kabupaten Serang, Cilegon. Coba kalau daerah Rangkas dan lain-lain kayaknya jam 7 tuh bukan kakek-kakek ngopi deh. Ke sawah nggak gitu kan? Iya. Nenek-nenek nyapu teras. Santai gitu. Nggak ada nggak ada beban hidup. Iya sih. Apakah Gen Z lagi nih penyumbang angka bahagia? Bermasalah banget kayaknya. Iya, Gen Z itu emang apa ya, topiknya banyak masalah gitu. Tapi emang siklusnya udah mulai, karena mungkin banyak pemuda-pemuda juga kan ya, banyak Gen-nya banyak kan. Kan sekarang Indonesia kan lumayan banyak anak mudanya juga kan, daripada orang tua kayaknya banyak anak mudanya deh. Yang Gen-nya. Tapi kalau misal kayak balik lagi ke diri sendiri nih, Mat. Lu kan pasti ya kita lah. Standar bahagia kan receh banget ya kita ya. Kalau standar bahagia gue sih receh banget sih. Iya, bahkan kita sekarang lagi sering ngirim reels. Iya. Kayak kita aja sekarang udah kayak ngirim nulis komedi yang gelap, yang biasa aja udah ngekek gitu loh. Iya, udah happy. Udah happy. Ya kalau gue sih cukup, kalau gue sendiri. Kalau lu coba. Cukup nyalain komputer, main game, udah. Itu standar bahagia gue udah. Kalau nggak nonton udah. Kayak kemarin kita nobar. Kan? Iya. Film monyet, bukannya nonton malah ngedabing. Pinjam dulu 100. aku pengen ini. Ada, jadi kemarin itu kita nonton film apa ya?
The Planet Apes, Apes the gitu. Apes. Ya, The Kingdom of Apes apalah gitu. Apa gitu Dia ya. kera-kera itu loh yang kalau teman-teman tahu jokes pinjam 100, nah itu Nah filmnya gitu. itu Tapi filmnya. kalau gue seru dubbing yang di depan, yang ayolah beresik kat gitu. Oh iya. Beresikat. Kapan lagi nih? Gitu. Lucu. Iya, lucu kan. Ya itu Iya kebagian sih, kita emang kayak gitu. gue juga gitu ya, Wan ya. Maksudnya standar bahagia gue juga ya nggak terlalu tinggi sih. Maksudnya Iya. yang kita dapetin dengan sederhana dan kita happy aja udah sih cukup Iya, segitu ya. cukup. Humor kita juga humor receh. Iya. Iya kan, humor receh. Nggak berat-berat banget gitu humornya kalau kita. Iya juga. Nggak terlalu yang ya kan karena memang mungkin kalau kita apa ya kita pikirin kenapa bisa jadi nggak bahagia kan karena mungkin standarnya itu kan. Iya, mungkin ada standar tertentu yang bikin kayaknya nggak bahagia deh. Lu harus punya ini, harus punya ini. Lu harus punya segini di umur segini. Oh itu kayaknya nggak kurang. Iya, itu tuh yang kita bahas di sebelumnya tuh, kayak gitu tuh nyambung tuh. Mana? Episode apaan tuh ya? Yang sebelumnya loh, yang Oh kita yang bahas Gen kata Z. mental health itu ya. Nah, itu Lu harus lengkapnya kalian nonton di situ. Nanti ada di pojok kalian ya. Kayak gitu-gitu. Nah, kalau terakhir nih kita kenapa bahas Banten menjadi salah satu lagi provinsi termiskin itu. Ini lebih ya miskin kayaknya ya karena tadi ya masih nyambung pengangguran. penganggur. Ya karena mungkin Jadi nyari kerja kan banyak, nyari kerja banyak, sedangkan yang untuk nerima-nerimanya kan dikit dan lain-lain. Lapangan pekerjaannya dikit. Lebih ke arah sebenarnya banyak sih, cuma persyaratannya aja nggak masuk akal menurut gue. Setuju, Pak. Setuju tuh. Sebenarnya lapangan pekerjaan banyak, cuma persyaratannya harus ada umur segini lah, anjir. Iya tuh. Lu bayangin, Iya itu kan menurut gue diskriminatif. Nah, diskriminatif menurut gua kalau ada batasan umur tuh menurut gua. Kan harusnya lu nggak usah ada batasan umur menurut gua kan gitu ya. Ngapain lu pengen ngambil umur tuh yang kalau misal umur yang tua tapi skill oke sih ya kenapa enggak gitu. Betul. Ini kan harus ada umur segini, lu harus good looking, lu harus pinter ini, lu harus bisa nguasain tanah, api, air, udara, lu jadi avatar dia. Anjir, iya juga, iya lawannya. Bener nih, ini tadi yang nggak kejawab nih salah satunya, yaitu persyaratan yang mungkin bukan nggak masuk akal sih, tapi kenapa harus gitu ya? Menurut gue sih kenapa umur sih lumayan diskriminatif sih, karena lu bayangin, lu udah umur segini, tapi lu punya skill yang lebih tinggi, lebih punya skill gitu, tapi karena umur ya lu nggak bisa lolos itu kan anjir juga. Justru semakin berusia skillnya makin jadi ya. Iya malah kan produktif manusia tuh harusnya di umur kayak umur 25-30. Iya. Justru semakin matang ilmunya gitu. Iya. Kenapa nyari fresh graduate lagi, ngajarin lagi ya? Walaupun ya mungkin karena murah dan mudah diatur. Karena begini mungkin gampang diatur, mungkin gampang diatur juga karena mungkin kalau umur yang segini kan udah punya pendirian dan prinsip sendiri kan. Iya. Takut ngelawan gitu ya. Takut batu dan lain-lain. Mungkin ya ini kan cuma pendapat gua dan dapat Pak. Iya benar. Ya nggak menutup kemungkinan sebenarnya banyak kok anak muda yang geji yang pinter dan punya skill bagus gitu. Setuju. Tapi yang pasti adalah kalau umur itu kan gini, yang orang yang berumur atau yang lebih tua sudah pasti pengalamannya lebih matang gitu. Tapi memang yang lebih muda pinternya pasti lebih di atas gitu loh. Mungkin itu kayak anak muda tuh nggak bisa ngebeli pengalaman, tapi soal kepintaran mereka bisa. Ya lebih mudah diajarin aja kali ya, lebih gampang gitu kan. Iya. Mungkin ke situ ya. Tapi kalau betul soal pengalaman ya orang tua sih. Cuma kan good looking juga kan bangsat juga ya. Emang gitu ya? Ada good looking, tapi mungkin kalau misalnya untuk kayak bank gitu ya, kayak hal-hal kayak gitu itu butuh sih. Itu kayak terdepan. Itu kayak nggak apa-apa deh, soalnya kan penampilan kan pasti kayak gitu. Iya sih. Oh iya sih, kalau yang garda terdepan gitu ya gue setuju sih. Ya kali maksudnya datang ke bank
orang pertama ditemuin jelek. Ya maksudnya itu mungkin oke lah kalau itu. Tinggi Masih masuk badan, akal ya. tinggi badan. Tinggi badan tuh gimana? Setuju soal kerja tinggi badan gitu? Gak tahu ya. Emang setinggi gua kalau tinggi badan gue bingung juga ya. Lu standar gak sih? Harus Gue gak harusnya tahu juga tinggi badan. 165, Oh, standar ya. 165, 163. Iya. Ya standar sih. Iya. Nah, ya Mungkin apa? maksudnya kan kalau misalnya lu cuma gawe di kantor ngapain pakai tinggi badan gitu. Iya kan, kecuali lu gawe di tempat yang emang PT, terus mesinnya lumayan agak tinggi gitu kan. Kalau lu misalnya tingginya 150, itu iya. lu nggak nyampe gitu, bakal membuat lu susah dalam kerja. Oke lah, cuma kalau misalnya lu di kantor masih tinggi badan, lu kan duduk di komputer nih. Komputer setinggi apa sih mejanya gitu. Iya. Gitu juga. Kalau misalnya guna juga. harus, maksud gue kayak persyaratan tuh harus emang benar-benar sesuai dengan job desk yang dilakukan. Benar, setuju. Iya sih. Ya, semoga dari apa-apa yang riset bilang gitu, Banten ini, ya kita bisa, sebenarnya kan punya harapan yang baik lah, Banten bisa lebih happy orang-orang. Tapi Mungkin serem sih kalau happy juga. Lu keluar rumah tiba-tiba ada yang cengar-cengir. Hahaha. Ya kenapa? Ini kan aneh juga. Oh iya ya. Malah jatuhnya happy sih. Cuma kan lebih ke arah ODGJ happy-nya. Ya bukan, cuma maksudnya mungkin lebih tidak terlalu stres lah gitu ya. Tidak terlalu stres. Maksudnya gampang untuk happy. Mungkin kalau kayak satu Banten dengerin Five Project, happy. Kita aja sih. Kita aja yang gila. Kita aja yang happy. Keluar rumah. Ini orang apa? Iya, semoga kayak gitulah. SDM juga. SDM kita gitu ke depan bakal apa ya? Ini lebih baik lah, nggak kalah sama SDM di luar kota gitu kan. Sebenarnya pinter-pinter kok anak-anak zaman sekarang. Pinter. Editing sebenarnya. Lebih pinter malah. Kayak sekarang kan kita kan masih Genji yang belum pesat banget kan teknologinya. Masih kayak benar-benar ngerasain jadul-jadulnya gitu kan. Kalau sekarang kan gila anak-anak zaman sekarang, anak bocil lah. Anak bocil sekarang tuh apa sih? Dia masih Genji apa ada lagi sih? Oh, baru lagi kan ya. Nggak tahu X ya. X apa nggak tahu. Iya, X ada lah gitu-gitu. Ada lagi. Nggak tahu lah, nggak ngerti gue yang kayak gitu-gitu. Intinya anak zaman sekarang kan pintar banget kan buat main gadget. Betul. Editing TikTok. Ada yang jadi content creator. Iya, bikin jedak-jeduk TikToknya di editing sendiri. Itu kan menurut gua itu kan kreatif kan ya. Betul. Itu dia. Pasti banyak yang gue bilang tadi soal kepintaran, anak muda pasti lebih pintar gitu. Mungkin cuman memang ya pengalaman nggak bisa. Cuma mungkin kreatifnya semoga lebih ke hal yang positif, dimanfaatkan dengan baik. Karena dia awalnya ngedit di TikTok bagus, terus dia belajar lagi lebih tentang editing, jadi nanti bisa jadi desain grafis lebih atau apa. Keren ya, semoga maksudnya semua anak muda yang baik, kayak apalagi kita punya adik gitu kan, semoga jadi harapan cerah gitu buat keluarga. Iya, harapan cerah buat keluarga. Mau apa? Aku mau jadi pro player ML. Terus mainnya masih tolol. Nggak usah ya. Kakak ini bukan mengubur mimpimu, cuma secara realita kamu tuh cupu. Udah. Mimpi boleh tinggi, tapi kan harus ngeliat kapasitas dan kemampuan lu juga ya. Kayak kemampuan lu tuh 11 dari 100 kan. Dikit banget aja. Jadi kayaknya gak usah deh gitu. Gak usah ya. Semua lah, maksudnya semua harapan bangsa gitu, anak muda bisa apa ya, bermanfaat sih kalau gua itu ya. Paling penting itu bermanfaat lah. Ya entah buat keluarganya, lingkungannya, itu paling penting. Jadi semoga kita Banten lebih maju ke depan bersama Five Project Banten semakin ke depan. Keren. Coblos nomor 22.
Waduh. Aduh. Iya, soalnya emang dengan yang sekarang nggak mungkin sih. Oke, mungkin segitu aja pembahasan apa ya? Eh, Misalnya ini gue punya apa ya keresahan aja sih kenapa Keresahan aja Banten sih gitu, banget makanya gue kenapa. angkat gitu. Ya semoga dari topik pembicaraan kita apa ya bisa bisa ngebuka jalan gitu lah apa persepsi orang gitu. Oh ternyata emang punya kesamaan. Oh iya emang gini ya, memang gini gitu. Jadi ya semoga bisa tersalurkan lah apa yang kita omongin gitu kan. Semoga Banten Bener-bener. lebih baik ke depan itu sih udah. Ya udahlah ya, paling gitu aja. Dan Betul. salam perpisahan dari gua dan Dava. Bye bye. Dadah. Eh